pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Wati Simbolon, Guru Pendidikan Agama Katolik SD Santa Melania Bandung, mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2023 Universitas Santo Fransiskus Semarang. Akan melaksanakan PPL tahap 1 dengan materi Aku Tumbuh dan Berkembang. Selamat menyaksikan. Duduk siap, beri salam, selamat pagi Bu. Selamat pagi anak-anak yang baik. Apa kabarnya? Baik Bu. Sehat semuanya? Sehat Bu. Anak-anak, hari ini kita pelajaran apa? Pendidikan Agama Katolik. Anak-anak yang baik, hari ini kita akan memulai pelajaran kita di kelas 3, yaitu Aku Tumbuh dan Berkembang. Nah, apa itu aku tumbuh dan berkembang? Apa itu tumbuh dan apa itu berkembang? Nah, pernah lihat tanaman tumbuh? Nah, ada daunnya enggak? Ada akarnya? Ada batangnya? Nah, kalau manusia ada badannya? Ada nafasnya? Ada tangannya? Ada kakinya? Pasti ada. Anak-anak, apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah setelah belajar Aku Tumbuh dan Berkembang, anak-anak mampu mengenal diri sebagai yang tumbuh dan berkembang lewat mengamati gambar tahap perkembangan manusia dan juga tahap perkembangan Yesus yang ada dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Oke, sebelum kita lanjutkan belajar, ada baiknya kita berdoa. Adakah anak-anak yang mau memimpin doa? Mika mau? Oke, silakan Mika. Teman-teman, sebelum kita belajar, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lanjut dengan tepuk Melani ya. beriman, bertakwa, unggul, berprestasi, cinta kasih, Melania. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Wati akan tanya anak-anak supaya Wati tahu sampai di mana anak-anak sudah tahu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Wati akan tanya Inaya, apakah orang tua dan gurumu merawat, menjaga dan membimbingmu selama ini? Ya, orang tua dan guruku menjadi dan merawatku saat ini. Oke, tepuk tangan untuk Inaya. Nah, sekarang Wati akan tanya Mika, apakah Tuhan berperan dalam proses tumbuh kembangmu? Ya, Tuhan berperan dalam proses tumbuh kembangku. Oke, silakan. Anak-anak semuanya hebat ternyata. Ya, pintar dari kelas 3 pintar ya. Tidak seperti kelas 2 lagi. Anak-anak semuanya sudah semakin rajin ternyata belajarnya. Oke, nah Wati mau tanya. Pertanyaan yang akan membuatmu semakin semangat lagi. Hale, apa yang membuat kita menjadi besar seperti sekarang ini? Karena apa? Karena makan. Iya betul, 100. Apa lagi, Pierre? Iya, karena minum banyak air putih banyak ya, atau susu juga ya. Nah,
dua. Apa yang membuat kita pintar dan terampil, Mika? Karena kita sering belajar. Karena kita sering belajar. Aduh, pintar banget. Dan berlatih. Nah, coba anak-anak, kita akan masuk nanti dalam kelompok. Amati gambar berikut, ya. Mata terbagikan. Ini dipegang dulu kertasnya, ya. Lihat yang di bawahnya. Nah, itu kelompok ini, ya. Ini untuk kelompok ini. Pegang dulu, ya. Nah, pertanyaan nomor 1. Apa yang dilakukan manusia pada gambar nomor 1? Banyak kan tanya. Pierre. Apa yang dilakukan manusia pada gambar nomor 1 apa? Seorang bayi yang sedang tidur. Seorang bayi yang sedang tidur. Bagus, mantap. Sekarang kami mau tanya nomor 2. Kalian, apa yang dilakukan manusia pada gambar nomor 2? Anak yang sedang berjalan. Oke, apa yang dilakukan manusia pada gambar nomor 6? Di BK. Sedang wisuda, dia sudah mendapat cita-citanya. Begitulah tahap fase perkembangan manusia. Kita baru lahir, belajar berjalan, bisa menjaga keseimbangan dengan naik sepeda. Setelah itu makin besar kita belajar ke sekolah, datang setiap hari, dan kemudian bisa kuliah memakai komputer, sudah makin pintar, dan setelah itu selesai kuliah dan dia akan menjadi seorang sarjana atau seorang yang mendapat cita-cita. Mau seperti itu? Mau? Oke, kuncinya apa? Belajar. Oke, anak-anak, coba perhatikan ke depan. Bagaimana sikap kita terhadap perkembangan diri? Nah, sikapnya, coba nomor 1, bagaimana sikap kita terhadap perkembangan diri? Bersyukur kepada Allah. IPS. Kepada Allah. Oke, yang bocorannya, ayo, Pierre. Merawat tubuh terbaik. Ya, merawat tubuh dengan baik. Mandi 3 kali sehari tentunya. Mika. Makan makanan yang bergizi. Sikap kita terhadap perkembangan diri yang harus kita lakukan, bersyukur kepada Tuhan, makan makanan bergizi, ya, merawat tubuh dengan baik, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri, dan olahraga yang teratur. Nah, kemudian kita lanjut. Siapa saja orang yang berpengaruh dalam perkembangan diri kita? Ayo, siapa Mika? Orang tua yang sering bersama. Oke, Kinaya. Siapa Kinaya? Bapak, Ibu, guru, bagus. Oke, kita lanjut dengan pendalaman kitab suci. Apakah Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti kita? Oke, bagus. Pernahkah kamu mendengar kisah Yesus lahir? Pernahkah kamu mendengar kisah Yesus dipersembahkan di bait Allah? Pernahkah kamu mendengar kisah Yesus tertinggal di bait Allah? Pernahkah kamu mendengar bahwa Yesus pernah mengajar murid-muridnya? Iya, semua pernah kita dengarkan kalau kita dari sekolah. Nah, mari kita amati gambar berikut ini. Gambar apa ini? Coba baca dulu dari atas, Rosa yang kuat. Yang kuat, gambar di atas. Apa yang dilakukan Yesus pada gambar 1? Nah, amatilah gambar tahap perkembangan Yesus. Nomor 1. Apa yang dilakukan Yesus pada gambar nomor 1, Nasya? Yesus
lahir dan hidup di Palungan. Baca ya. Apa? Arlen. Yesus mengajar ya, mengajar orang-orang yang ada di Israel. Terima kasih Arlen, kamu pintar ya. Oke, kita lanjut. Kita akan saksikan video dari salah satu tahap pertumbuhan dan perkembangan Yesus, yaitu Yesus dipersembahkan di bait Allah. Tadi kamu mendengar video tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Siapa yang menerima Yesus di bait Allah? Simeon. Siapa yang membawa Yesus ke bait Allah? Bunda Maria dan Santo Yosef. Ya, Santo Yosef dan Bunda Maria. Untuk apa Yesus dibawa ke bait Allah? Untuk dipersembahkan. Anak-anak yang baik, setelah kita tadi menyaksikan video, maka kita akan lanjut ke refleksi. Mengapa orang tua dan gurumu merawat dan menjaga dan membimbingmu selama ini? Mengapa? Mengapa mereka? Nah, jawab dalam hati. Siapa yang menyuruh mereka melakukan semua itu untukmu? Tuhan. Apa yang akan kamu lakukan untuk orang tua dan bapak ibu gurumu? Iya. Apa yang akan kamu lakukan untuk Tuhan? Rajin berdoa. Nah, aksi kita untuk hari-hari ke depan yang harus kita lakukan, buatlah doa syukur. Nah, ambil buku catatannya nanti atau di kertas, buat doa syukur karena kamu memiliki orang tua yang baik. Kemudian syukur juga boleh dibuat judulnya karena memiliki tubuh yang sehat, wajah yang cantik, ya, bodi yang kuat, ya. Kemudian kita lanjut. Ini ada rangkumannya. Perubahan fisik kita sampai pada kesimpulannya. Perubahan fisik dialami setiap manusia, mulai dari bayi baru lahir hingga dia dewasa seperti dalam gambar tadi. Kemudian perubahan mental dan kecerdasan dialami manusia seiring dengan pertumbuhan fisiknya. Tuhan menganugerahi setiap manusia kesempatan untuk tumbuh dan berkembang melalui orang-orang di sekitarnya. Manusia wajib bersyukur kepada Tuhan atas setiap peristiwa yang dialaminya. Nah, sekarang Wati minta sama ketua-ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya tadi. Anak-anak, kita akan lanjutkan dengan presentasi kerja kelompok kita. Nah, silakan untuk ketua kelompok mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. Silakan. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada bayar sedang usul. Lalu bagian kedua ada seorang anak yang belajar berjalan. Nomor 3 ada seorang anak yang sedang belajar sepeda untuk menjaga keseimbangan. Dan dari kelompok 2 akan gambar 1 Yesus lahir sama seperti bayi manusia yang masih belum bisa berbuat apa-apa. Gambar 2 Yesus berumur 8 hari dan dibawa ke bait Allah. Anak-anak yang baik, demikian persentase kelompok kita untuk hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan pembelajaran kita di pertemuan kedua tentang Yesus tertinggal di bait. Oke, sekarang kita tutup dengan doa penutup.